Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar etik berat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan tak tinggal diam, ternyata Anwar Usman juga merespons dengan sempat menyinggung adanya konflik kepentingan yang dinilai sudah lama berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli Asidiki. Selamat sore, Prof. Selamat sore, apa kabar? Sehat Prof, semoga Prof juga dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Prof, sebelum kita memulai dialog kali ini, kita akan simak bersama Prof. Ini ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Anwar Usman pasca adanya putusan MK. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Baik, mendengar pernyataan tadi, ini Anwar Usman juga menyebutkan bahwa putusan ini dinilai bermuatan fitnah yang keji, Prof. Tanggapan Prof. Jimli seperti apa? Ya, fitnah itu dari pelapor-pelapor itu loh. Tapi kalau terbukti, ya kan bukan fitnah jadinya. Yang kedua, saya berharap semua ya publik dalam menanggapi statement Pak Anwar Usman itu harus dianggap sebagai sesuatu yang manusiawi biasa aja. Karena kan kalau kita terkena sanksi seperti yang dialami oleh Pak Anwar Usman kan kecewa juga. Ada marah, jengkel. Jadi itu ekspresi manusiawi. Nah, namun sekarang ini kan putusan MK itu sudah dilaksanakan. Nah, mereka bersembilan, para hakim itu sudah bermusyawarah lalu memilih ketua yang baru, namanya Dr. Suhartoyo, yang hari Senin besok akan dilantik dengan Profesor Saldi tetap sebagai wakil. Artinya putusan MK sudah dilaksanakan, diterima termasuk oleh Pak Anwar Usman sendiri. Jadi tidak perlu dipersoalkan reaksi pribadi begitu, nggak apa-apa, biar aja. Satu hal yang putusan baik, artinya satu hal yang wajar ketika kemudian diputuskan seperti itu mendapatkan respons dari seseorang yang dinyatakan melanggar kode etik berat begitu ya Prof ya, untuk tanda kutip membela diri begitu Prof. Termasuk diantaranya juga menyatakan Prof, adanya konflik of interest, adanya kepentingan juga sebenarnya sudah ada katanya. Mulai dari zaman kepemimpinan Prof di tahun 2003, kemudian juga zamannya Pak Mahfud MD, Pak Hamdan Zulfa, Pak Arief Hidayat, itu dinyatakan sebenarnya sudah ada di MK. Nah, merespon hal tersebut sebenarnya dari Prof. Jimli seperti apa? Ya, orang kalau mau cari alasan kan bisa macam-macam, nggak apa-apa. Tapi putusan resmi kan sudah dilaksanakan. Nah, itu kalau sudah mau menilai yang lalu-lalu bisa aja diperdebatkan. Misalnya putusan zaman saya dulu ada 2 yang sering dikritik. Kami menghapus pasal 50 Undang-Undang MK dan kami menolak kewenangan Komisi Yudisial untuk menegakkan kode etik ke MK karena itu keliru menurut risalah Undang-Undang Dasar, keliru, maka kita putuskan. Nah, ini dianggap oleh publik waktu itu ya, ini membela kepentingan sendiri. Nah, kepentingan yang dimaksud kepentingan institusi bernegara, bukan pribadi saya. Bukan, nggak ada kaitan. Ini kan lain, ini kan
pribadi. Nah, jadi beda. Nah, yang kedua memang ada juga undang-undang yang pernah ya, misalnya undang-undang perpanjangan masa jabatan hakim MK diputus sendiri gitu loh, untuk kepentingan keuntungan sendiri. Nah, yang paling mudah kan diantaranya yang menikmati itu adalah Profesor Saldi. Nah, itu kan kepentingan pribadi. Nah, itu boleh dijadikan alasan, tetapi bukan alasan pembenaran. Tapi itu harus dilihat sebagai pelanggaran kode etik juga. Nah, namun ini dijadikan alasan untuk memberi pembenaran seolah-olah ya keterlibatan Pak Anwar Usman dalam persidangan yang menyangkut kepentingan semua orang Keluarganya, sudah tahu bahwa keluarganya begitu ya Prof ya? Gibran itu sudah sejak setahun terakhir, jauh hari sebelum putusan, itu kan sudah diusung di mana-mana sebagai cawapres, sebagai calon macam-macam gitu. Jadi kalau seorang hakim tidak tahu bahwa ini ada kaitan dengan ponaannya, loh ini kan cara ngeles. Ya. Itu dua hal yang terjadi. Satu, tidak merasa ada benturan kepentingan. Yang kedua, benturan kepentingan sudah jadi kebiasaan. Makanya kami di dalam putusan kemarin memberi teguran kolektif kepada 9 hakim, 9-9-nya. Kok dibiarin praktek seperti ini? Jadi bukan hanya kepada Pak Anwar Usman. Cuma yang paling berat tentu Pak Anwar, karena langsung keputusan perkara Lid 90 itu berkaitan dengan peran dia. Ya, kan sebelumnya ditolak, tapi karena dia ikut menjadi dikabulkan. Jadi peranan Anwar Usman itu jadi penentu. Apalagi dari 21 laporan yang paling banyak itu tertuju kepada Pak Anwar Usman. Jadi wajar kalau dia sanksinya jauh lebih berat dari yang lain-lain. Tapi semuanya dapat teguran. Ya, karena itu artinya ya. pelanggar. Ya, karena tadi sempat kita dengar bersama ya Prof ya, bahwa Pak Anwar Usman ini menyatakan bahwa ini adalah keputusan yang diambil kolektif. Tapi tadi Prof Jimli sudah menegaskan bahwa betul ini adalah keputusan kolektif, oleh karena itu 9-9-nya mendapatkan teguran. Tapi sanksinya yang paling berat dijatuhkan kepada Pak Anwar Usman sebagai saat itu menjabat sebagai ketua MK begitu ya. Pertanyaan publik nih Prof. Apa kemudian dasarnya? Sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, sudah sadar tadi Prof bilang bahwa selama 1 tahun kebelakang ini sudah banyak sekali kemudian publikasi-publikasi yang menyatakan bahwa keponakannya akan maju begitu. Artinya adanya perkara ini akan melanggengkan jalannya begitu ya untuk bisa menuju ke pencalonan. Di sisi lain kita ingat betul saat terjadi pernikahan begitu ya, saat itu antara Pak Anwar Usman dengan pihak keluarga istana ini juga sempat diminta desakan untuk turun. Nah, artinya sudah ada itu semua indikasinya. Sudah terbukti juga dari MK-MK bahwa melakukan pelanggaran berat. Tapi apa alasannya Prof? Hanya diberhentikan, tanda kutip hanya ya Prof ya, diberhentikan jabatannya sebagai ketua MK, tidak kemudian diberhentikan secara total dari hakim konstitusi. Ya, jadi ini sebenarnya di putusan sudah ditulis. 3 anggota majelis itu pandangannya sama bahwa ini pelanggaran berat, ya kan? Nah, maka untuk kepentingan pertanggungjawaban publik, saya persilahkan Pak Bintan untuk menulis dissenting opinion. Nah, tapi kalau itu yang menjadi putusan resmi, itu bahaya. Bahayanya apa, Prof? ada. Di dalam ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan, itu ada banding. Jadi kalau putusannya itu berkenaan dengan pemberhentian tidak hormat sebagai anggota, maka kepada bersangkutan diberi hak untuk banding di majelis banding. Nah, akan dibentuk majelis baru oleh ketua MK sendiri. Loh kan jeruk makan jeruk. Maka supaya putusan MK itu efektif, langsung kita berlakukan, maka kita berinovasi bahwa pemberhentian itu bukan sebagai anggota, melainkan sebagai ketua. Sehingga ya ketentuan banding sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku kepada putusan MK yang memberhentikan
dari jabatan ketua. Dan alhamdulillah mereka sudah terima. Sekarang sudah ada ketua baru, tinggal pelantikan hari Senin. Ya, Pak Itu Soeharto, kalau seandainya yang dipilih itu pemberhentian dari anggota, itu akan berlarut-larut karena dia akan melawan seperti di statementnya dia akan melawan pasti ya. untuk majelis baru. Jadi mentah lagi putusan kita. Jadi akan bergulir terus ya Prof ya. Biasanya butuh waktu berapa lama tuh Prof? Kalau nih kita berandai-andai memang pencopotan dari Hakim Konstitusi yang saat itu keputusannya diambil oleh MK. Ya akan berlarut-larut, akan dibentuk dulu majelisnya, dilantik dulu, ya kan? Iya. Bisa berbulan, 1 bulan lagi, padahal 3 bulan lagi kita sudah pemilihan presiden, pemilihan umum yang memerlukan kepastian. Makanya kita berinovasi, membuat putusan out of the box. Kita buat keputusan bahwa ini langsung berlaku mengikat, bahkan kita paksa dalam putusan itu harus diadakan pemilihan ketua yang baru dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan Hak Anwar Usman meskipun tetap sebagai hakim, dia tidak boleh menangani perkara, tidak boleh melibatkan diri dan dilibatkan dalam perkara perselisihan hasil pilpres kalau nanti terjadi, kalau ada. Dan juga dalam hasil pemilihan legislatif yang melibatkan partai yang punya hubungan keluarga dengan dia, pimpinannya. Jadi untuk perkara lain silakan boleh, tapi untuk 2 jenis perkara ini dia tidak boleh dilibatkan dan melibatkan diri. Dan yang terakhir, nanti kalau pemilihan dia tidak boleh menjadi calon dan mencalonkan diri. Dan sudah terjadi. Nah ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita perlu apresiasi pimpinan yang baru ini. Saya percaya kompak ini antara Dr. Suhartoyo dan Profesor Saldi Isra akan menjadi pimpinan yang konsolidasi ke dalam supaya rekonsiliasi, karena ini sudah sudah konflik di dalam. Dan yang kedua, mengembalikan kepercayaan publik keluar. Ya, saya optimis insya Allah. Baik, artinya sesuai dengan headline kita nih ya Prof ya, putusan MK ini bukan jalan untuk main aman begitu ya Prof ya, tapi ini merupakan upaya untuk mengembalikan lagi integritas MK begitu ya Prof ya. Yang usai adanya perkara 90 ini kemudian juga menjadi perhatian publik, begitu Prof? Ya, dan insya Allah ini jadi pelajaran buat 99-nya. Kan 99-nya diberi teguran kolektif. Nah, jadi mereka akan berusaha untuk memperbaiki citra ke depan. Saya yakin itu. Oke, Prof, yang juga jadi perhatian, ini perkara 141 nanti berarti seperti apa Prof? Perkembangannya singkat saja Prof, sebelum kita jeda maghrib. Itu yang saya puji-puji dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi melampaui cara berpikir lawyer, advokat senior, dan para profesor. Jadi yang dia persoalkan bukan putusan. Yang lain-lain kan mempersoalkan putusan tidak sah, putusan dibatalkan. Dia enggak. Dia mempersoalkan undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Maka kepadanya saya puji. Ini perkara pertama selama 20 tahun sejarah MK, perkara pertama di mana ada orang mengajukan permohonan menguji undang-undang yang barusan berubah karena putusan MK. Jadi bukan putusan MK-nya yang jadi persoalan. Nah ini kreatif. Nah cuma yang jadi masalah agak telat. Makanya saya bilang kenapa telat? Karena besok hari Senin itu sudah penetapan final paslon capres. Sedangkan hari Senin besok MK baru pelantikan ketua baru. Dan Selasa malam itu sudah mengambil nomor urut. Pengambilan nomor 1, 2, urut. 3. Oke. Jadi seandainya pun ini sidang dipercepat, itu kan tidak mungkin terlalu cepat sehingga sebelum hari Senin nggak mungkin. Orang besok hari Senin ada pelantikan ketua. Oke. Jadi seandainya pun ada perubahan undang-undang karena permohonan 141 itu nanti berlakukan di 2029, bukan yang sekarang. Artinya meskipun sudah ada putusan MK, kemudian ada juga tadi perkara 141, nama Gibran Rakabuming Raka, ini yang ramai juga diperbincangkan, akan tetap bisa melaju di Pilpres 2024 ini, begitu ya Prof?
Ya, jadi saya anjurkan kepada warga negara Indonesia yang punya hak pilih, jangan memilih yang Anda tidak suka. Oke. Pilih aja yang Baik. Anda suka, tetapi jangan orang lain yang mendukung Gibran, orang lain yang mau memilih Gibran, itu dihalangi hak konstitusionalnya. Mari kita kokoh menuju Pilpres dan Pemilu 2024, ya kan, yang damai dan terpercaya. Baik, Prof. Jangan Baik. saling Baik. pokoknya jangan Artinya, yang kita tidak baik. suka. Artinya azas luber jurdil itu juga diserahkan masing-masing nanti kepada individunya, tapi secara hukum artinya tetap bisa maju sebagai bacawa pres. Terima kasih banyak Ya. Prof. Jimli Asidiki. Tentu kita harapkan nanti kita bisa berbincang lagi Prof ke depannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Oke. Sehat selalu Prof.